Keo ina ulun peri ngakoto lantung tiung uat ngunan iko dile iko lalu ngumang-ngumang. Proses pembuatan alat pertanian atau senjata tajam berupa mandau, parang ataupun pisau disebut dengan metepeh. Tahap-tahap pembuatan mandau sendiri diantaranya dengan ditempa. Tempa adalah proses menempa atau pembentukan besi secara kasar. Alat-alat yang digunakan dalam tempa adalah lendasan, tempukul atau palu, langen atau tempat bara, peluutan atau tabung angin, dan pemuput atau alat pemompa tabung angin yang terbuat dari bulu ayam. Selanjutnya mengikir. Mengikir merupakan proses menipiskan atau mempertajam mata mandau. Alat yang digunakan dalam mengikir adalah tukai atau tempat pengikiran dan penatar atau yang biasanya disebut dengan kikir. Setelah itu sampai pada proses sepuh atau penyapuhan. Sepuh sendiri merupakan proses akhir mengembalikan kekuatan sifat dari besi atau baja dengan cara merendam ke dalam air garam. Alat yang digunakan adalah jungkaing atau tempat air. Dan kenapa disebut mendau? Karena dia punya mata parang yang terbalik ke atas. Dan apabila dia terbalik ke bawah, dia bukan mendau. Apabila dia terbalik ke atas dengan posisi begini, itu adalah mendau. Dan punya pelinsip sebelah. Ini namanya pelinsip. Punya sebelah. Nah, ini pelinsip. Itu namanya hanya dikhususkan untuk mandau itu punya pelinsip atau prinsip atau daro sebelah. Daro itu artinya mata. Mata parang yang disebut daro, walaupun ada mata lain itu bukan daro. Itu mata parang disebut daro dan disebut juga prinsip yang digunakan untuk identitas mandau itu sendiri. Yang disebut mandau itu sendiri punya 2 bansuk atau 3 untuk panglima perang. Nah, ketiga punya prinsip sebelah. Itu untuk mata mandau. Kenapa sebelah? Itu fungsinya untuk untuk memperkuat atau memperderas daya terjang dari mandau itu sendiri. Ini adalah upis isau yang berarti sebagai istri dari mandau itu sendiri, supaya mandau tersebut tidak bersifat panasan dan ingin mencelakakan baik si pemilik ataupun orang lain. Itu fungsi dari isau, upis isau mandau, yang sebagai fungsi intinya adalah istri daripada mandau itu sendiri. Dia tidak bisa dibiarkan berangkat sendirian karena tidak ada sebagai pendingin daripada mandau ini sendiri. Mandau ini sendiri sifatnya adalah panasan. Mandau itu terdiri dari beberapa tingkat dan jenis. Ada mandau itu dilihat dari bentuk usir kambingnya sendiri. Dari bentuk usir kambingnya sendiri itu menandakan identitas seorang pemakai. Identitas seorang pemakai, kenapa disebut sebegitu? Usir kambing itu sangat penting untuk identitas seorang pemakai. Dan apabila usir kambingnya ini 3 dan memakai mungkin dari hulu atau tangkainya itu dari kayu biasa dengan tidak dibubuhi atau diperbanyak pernak-pernik atau ukir-ukirannya, itu berarti dipakai untuk masyarakat biasa. Dan apabila itu ditambah dengan ukir-ukiran dan itu mandaunya pun tersebut dibikin dari tanduk rusa
itu bisa menggambarkan identitas atau tingkat jenjang kasta seseorang si pemakai tersebut. Seperti anggaplah dia seorang bangsawan. Dan juga aksesoris yang dipakai di hulu mandau atau kepala atau utok mandau itu bisa juga dari kayu, yaitu kayu kusi, kayu pusi atau kusi. Nah, itu dan ditambah lagi dengan 5 tingkat aksesoris yang ada. Nah, itu melambangkan kalau seorang tersebut pengelima, atau jelasnya dalam bahasa umum dan luas itu adalah bangsa kasta kasatria. Nah, karena memang dan itu yang ngusir kambing 5 tidak boleh dipakai oleh orang biasa atau orang umum yang bukan panglima atau bukan seorang bangsawan turunan raja atau panglima. Nah, itu yang tidak boleh dipakai. Dan mandau itu kalau dia tadi dikatakan usir kambingnya 5 dan ditambah sedikit dengan aksesoris rambut, itu menandakan orang tersebut adalah panglima perang. Dan ya maaf, kalau zaman dulunya itu sebenarnya bisa diperbolehkan pakai rambut apabila dia pernah membunuh orang, tetapi bukan orang sembarangan. Dia adalah kepala, ketua atau panglima perang musuh. Yang disebut dalam garis besar di sini musuh, bukan sembarang orang yang bisa rambutnya diletakkan di sini, di tangkai atau hulu, di utok. Tidak semua orang. Maka di situ apabila dari kasta biasa, apalagi dari masyarakat biasa yang meniru memakai usir kambing 5 dan memakai rambut, itu sangat tidak diperbolehkan di dalam adat istiadat masyarakat Dayak Dea Kampung 10. Pada zaman dulunya tidak diperbolehkan dan sangat dikatakan sangat tidak sopan karena mengandung unsur meniru seorang panglima padahal belum tentu panglima dan bersifat menantang apabila itu dipakai oleh orang sembarangan. Tidak diakui ke panglimaannya dan tidak diakui ke satriaannya dan tidak disahkan dia sebagai seorang kepala prajurit atau kepala keamanan kampung atau jah. Apabila dari 3 jenis usir kambing dan memakai tangkai yang tidak terlalu banyak ukir-ukiran, itu bisa dipastikan itu adalah masyarakat kelas bawah, istilahnya masyarakat biasa. Nah, dan kalau yang sudah memakai usir kambingnya 4 atau 5, artinya lebih dari 3, dan memakai aksesoris kepala itu dari tanduk atau dari kayu kusi yang diukir sesuai, mungkin ukirannya ini bisa juga dia menceritakan perjalanan riwayat mandau atau perjalanan riwayat hidupnya, bisa dituangkan di sini. Di kepala itu. Nah, dia tidak misalnya ya istilahnya dalam ukiran itu tidak sembarangan lah, kalau dulunya tidak sembarangan. Dia menceritakan itu riwayat perjalanan hidupnya, perjalanan lebih ke mengarah ke dipersempit sedikit itu apa, pernah mandau tersebut digunakan untuk apa, di sini diceritakan. Nah, pada zaman dulu fungsi mandau ini sendiri itu tidak untuk menebas atau membabat hutan secara sembarangan. Fungsi mandau itu sendiri itu digunakan hanya untuk jaga diri, kegiatan perang, dan mempertahankan jah atau kampung. Jah kalau dalam bahasa Dayak itu adalah kampung dalam bahasa Indonesianya. Untuk mempertahankan itu, makanya itu tadi kita persempit sedikit kegunaannya itu hanya bagi orang keamanan, orang kesatria, dan orang tetuha adat atau
kasta bangsawan saja yang boleh memakai. Kegunaannya itu tadi untuk alat perang, tidak dipakai untuk sembarangan. Bisa dipindah tangan apabila itu melalui ritual atau penyerahan warisan. Kalau dipindah tangankan secara sembarangan, maka hal tersebut bisa dipastikan utang tidak bisa. Nah, karena itu ibaratnya melecehkan si empunya atau si pengguna asalnya. Alam adalah sahabat bagi masyarakat Dayak-Dayak Kampung 10. Hidup berdampingan, saling memberi, saling menjaga. Alam begitu kaya memberikan kehidupan bagi masyarakat Dayak-Dayak. Masyarakat Dayak-Dayak pun begitu arif menjaga alam mereka. Untuk makan, masyarakat tinggal memilih, mengambil, dan mengolah apa-apa yang disediakan oleh alam tanpa harus tergantung dengan alat tukar yang bernama uang dan bahan-bahan kimia. Ini namanya buah, dalam bahasa Dayak-Dayaknya buah sekalo. Kalau bahasa Indonesianya patikala. Kegunaan buah ini untuk bikin pais ikan, untuk sayur, untuk bikin cacapan, ikan bakar, nanti sama ikan bakar. Nah, ini yang diambil, kita taruh dalam tempatnya mangkok kah atau apa aja piring, lalu dikasih garam, lalu kasih ini. Pengumpulan bahan, bumbu, dan pengolahan menjadi makanan dilakukan secara bersama-sama. Ada nilai sosial yang tertanam kuat di sini, yaitu nilai kebersamaan.
Kemangi itu mangrove. Tamat. Ada adik anu. Dan buah casannya. Oh, betul. Tamat kah? Ini deh, anu nih. Ini mundur nampak sih. Boleh sih nanti edik beksa. Boleh mahat ada. Pakai tinggi baik tu. Dok enggak. Opak. Kalau anak itu je. Ya sih, ada. Udah. Lo, tok puno mah. Bari itu seru. Keluar nih. Tak ngerusak. Sudah. Mana kau cirah kau nak? Pakai tinggi baik tu. Dok enggak. Opak. Nan kulit saya berminat tapi mulai anu. Oh, cacat ke sia dah. Itu dia sampai ni. Kan mulai buka jualan di mana? Makan. Situ di situ. Bukan dapur, meja. Itu sanggup, rugi dapur. Uyung di situ nada hawa kembangkan naik, makon naik apa ngomong, Ini dari ikan gabus, bahan-bahannya daun bawang daun, bawang daun putih sama daun lembonu, sama laos, sama janar, terus dimasak di dalam bambu tadi di pelompok. Kalau ini sambal sekalo sama apa nih? Oh, lombok bawang merah. Kalau ini jagung sama anu bawang bawo sama lembonu. lembonu. Nah kalau ini beras biasa dibuat dibungkus dengan daun batu, dimasak di dalam bumbung. Nah, jadi inilah hasilnya yang namanya nasi nahi pelompok. Kalau yang ini namanya ketupang. Ketupang ini terdiri dari ikan gabus, terus ada ikan patin. Adapun bumbu-bumbunya ada daun yang di bidang orang di sini daun asam semplikan atau lembonu. Terus ada bawang daun, bawang yang memang khusus untuk ketupang. Kalau ini ikannya ikan mas. Kalau ini kan dari bambu paring, bilang sini paring, dibuat di sini dibakar. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Firman Yusi dan kawan-kawan yang mana telah mengangkat seni dan budaya kami, khususnya saat ini di bidang kuliner, yang mana di saat ini kami menampilkan ataupun menyajikan yang semuanya dari alam yang ada di lingkungan sekitar kami dan tidak ada berbahan dari luar, yang bahan-bahannya ataupun makanan-makanannya itu bisa kami sebutkan, yaitu seperti lembonu, habis itu ikannya dapat sendiri dari bubuk, di sini seperti skalo, bahan alam yang mana yang sudah menjadi kulinernya yaitu selasak, kelompok, paisesa dan lain sebagainya yang bisa kami sajikan pada saat ini. Keoina ulun peri ngakoto lantung tiok uat ngunan niko dile.
Dengan adanya beberapa tari yang banyak kami latih ini kami belum semuanya bisa mengangkat karena anak-anak ini belum begitu baik, belum begitu bisa untuk mengatur seperti apa yang keinginan kami yang supaya mendapatkan nanti ada nilai terbaik. Namun kami tidak pernah putus asa, kami selalu membangkitkan semangat anak-anak kami ini karena yang pertama ini mereka sudah SMP, ini kan tidak lama lagi mereka akan melanjutkan sekolah keluar, nanti kami akan mendidik yang anak-anak ini lagi karena siapa tahu mereka nanti akan mau melanjutkan sekolah ke Tanjung ataupun ke Banjarmasin atau kemana, kami tidak bisa untuk menutupi keinginan mereka. Nah, oleh karena itu kami selalu menyiapkan beberapa anak-anak didik kami ini. Tari tumpak ini adalah kalau masa dulu itu adalah dalam masa ritual. Ritual itu buntang hajat, itu yang membawakan sebuah tari tumpak ini. Nah, tari tumpak ini sebenarnya kalau dulu hanya ada dalam ritual, tapi karena kami sudah tidak lagi melakukan ritual itu karena kami sudah ada keyakinan, yaitu karena kami sudah masuk menjadi Kristen, itu kami tidak ada lagi melakukan ritual itu. Tapi sekarang ini kami angkat melewati seni tari. Jadi seni tari itu supaya tidak punah apapun, walaupun ritualnya itu tidak dilakukan, namun tari-tariannya itu selalu kami angkat. Nah, itu juga sesambah. Sesambah itu adalah sebagai ungkapan ucapan syukur jika di mana kita itu punya hajat kita itu selalu terpenuhi, maka kami itu selalu membuatkan pesta besar-besaran dan juga untuk menampilkan beberapa tari-tarian yang utamanya adalah tari sesambah. Itu paling utama, ada ciri khasnya Dayak Dea, itulah yang paling pertama. Ciri khas tarian di Dayak Dea ini adalah tari sesambah. Tari sesambah itu sampai dari sekarang sampai selamanya pun, siapapun yang nantinya, itu saya tetap berpesan supaya tari sesambah itu ada ciri khas dari Dayak Dea, itu jangan sampai dipunahkan. Nah, dengan adanya ini kegiatan kami ini sebenarnya kami hanya mengorbankan diri kami ini tanpa ada pamrih, tapi kami ingin membangkitkan, ingin mengangkatkan budaya kami supaya agar budaya seni budaya kami ini tidak punah. Kami tidak akan pernah putus asa walaupun tanpa modal. Kami siap mengorbankan apapun, baik waktu maupun tenaga kami. Kami selalu menjaga seni-seni budaya kami ini. Ada banyak juga seni-seni budaya yang belum kami tampilkan, tapi nanti kami akan menampilkan satu persatu. Karena untuk sekaligus kami tidak bisa, karena sangat banyak cerita-cerita yang belum kami ungkap, belum kami buka, belum kami ceritakan kepada semua orang yang mau meneliti seperti apa budaya-budayanya. Mau ikut tari karena saya mencintai budaya dan saya ingin menyambut warisan dari budaya-budaya tarian-tarian ini. Maka itu saya meminat untuk ikut budaya ini daripada dance ataupun semacamnya. Dulu saya ikut latihan nari ini karena saya tertarik sama tarian-tarian yang diberikan dari pelatih. Kedepannya akan tetap berlatih atau gimana? Tetap berlatih Sampai tuntas, sampai lulus sekolah nanti. setelah lulus sekolah masih mau nari atau tidak? Kalau bisa mau. Masih mau. Kenapa masih mau? Karena saya cinta tarian. Keoina ulun peri ngakoto lantung tio